Saya hadir bersama dari kanan ya, ini Pak Manager Nasution, ini salah satu wakil ketua yang juga penanggung jawab di Biro Penelaahan Permohonan. Kemudian ini Ibu Musilani Widyas, ini wakil ketua di Biro Pelayanan Hak Saksi dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan Pak Edwin, ini juga dari Biro Penelaahan Permohonan, Pak Edwin Partogi. Pak Ahmadi itu dari penanggung jawab Biro Penelaahan Permohonan juga, dan Pak Antonius Wibowo, ini salah satu wakil ketua yang juga penanggung jawab di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan paling ujung adalah Pak Nur Sidarta, adalah Sekjen di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa secara organisasi untuk pelayanan kepada saksi dan korban itu ada 2 biro yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan ini. Yang pertama adalah Biro Penelaahan dan Permohonan, itu biasa kita singkat sebagai Biro PP. Itu ada Pak Edwin, ada Pak Nasution dan Pak Ahmadi di situ yang bertanggung jawab untuk menelaah permohonan yang masuk dari masyarakat dan kemudian bertanggung jawab melakukan investigasi maupun assessment pada para pemohon. Setelah diputuskan oleh rapat paripurna, kemudian layanan akan berpindah ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Tetapi seringkali kita juga kemudian tidak memisahkan layanan, tapi berkolaborasi antara 2 biro ini. Biasanya kita membentuk task force. Nah, untuk layanan terhadap kasus yang sekarang ditangani oleh LPSK ini, kami juga akan membentuk task force yang merupakan gabungan dari kedua biro, yakni Biro Penelaahan Permohonan dan juga Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan juga tindakan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kasus yang sudah menghebohkan di seluruh Nusantara ini. Yang pertama adalah apresiasi pada Bapak Presiden Jokowi yang sampai 4 kali memberikan pernyataan agar kasus ini diungkap secara tuntas. Kemudian Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang juga ikut mengawal agar kasus ini bisa berjalan dengan baik dan diharapkan nantinya bisa memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban. Apresiasi juga saya sampaikan pada Kapolri yang telah membentuk tim khusus maupun inspektorat khusus guna menangani persoalan ini dan pada akhirnya menetapkan para tersangka termasuk yang diduga sebagai pelaku utama yakni Irjen FS. Juga kepada Barreskrim yang telah bekerja maksimal dan cukup baik untuk menangani masalah ini. Apresiasi juga kami sampaikan pada para penasihat hukum Baradae ini, sejak penasihat hukum yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, sehingga Baradae selama ini terdampingi secara hukum dan kemudian sudah mengajukan permohonan kepada LPSK untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborator.
Saya akan menyampaikan bahwa mulai 2 hari yang lalu LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan Baradae ini di tahanan Bareskrim, kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment, di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan, kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana, dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. Menurut catatan kami, memang Baradae ini adalah pelaku tindak pidana, tetapi dengan peran yang minor, karena dia mendapatkan perintah dari atasannya. Bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami, apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana. Tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil, dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea atau niatan untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini barangkali nanti yang akan ditindaklanjuti setelah kita melakukan perlindungan, dan juga di dalam proses peradilan kita akan selalu mendampingi yang bersangkutan sampai kemudian putusan itu diambil oleh hakim. Saudara-saudara sekalian, tentang penerimaan justice kolaborator pada yang bersangkutan ini, memang LPSK sudah sejak lama memperhitungkan dan memprediksikan bahwa yang bersangkutan bakal ditetapkan sebagai tersangka. Dan di dalam beberapa penyampaian LPSK pada waktu itu, kami juga sudah sampaikan pada yang bersangkutan, dia akan tetap bisa menjadi terlindung LPSK kalau yang bersangkutan berperan sebagai justice collaborator. Dan akhirnya 2 hari yang lalu itu akhirnya kita tetapkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator. Mula-mula memang keputusan ini diambil secara darurat. Darurat itu biasanya ditetapkan oleh LPSK berdasarkan adanya ancaman atau adanya proses hukum yang harus segera dilalui oleh yang bersangkutan dan harus segera didampingi oleh LPSK. Nah, kedua-duanya ini memenuhi, artinya ancaman itu dari sisi bahwa yang bersangkutan ini ada di dalam satu perkara pidana yang berdimensi struktural, di mana ada relasi kuasa di dalamnya, dan yang bersangkutan ada di dalam strata yang rendah di dalam struktur pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu, hari ini tadi kami memutuskan di dalam rapat paripurna LPSK yang biasanya kami sebut sebagai sidang
Mahkamah Pimpinan LPSK atau disingkat SMPL untuk memutuskan permohonan-permohonan yang masuk ke LPSK. Salah satunya adalah permohonan dari penasihat hukum maupun Baradae ini sendiri. Permintaannya untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice collaborator. Jadi putusan ini sudah resmi, oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Biasanya perlindungan darurat itu disetujui paling tidak hanya oleh 3 pimpinan saja, itu cukup. Kalau ada situasi yang membahayakan jiwa seseorang atau proses hukum sudah berjalan dan pemohon itu memerlukan pendampingan oleh LPSK, itu biasanya kita berikan perlindungan darurat. Nah, perlindungan darurat tadi sudah dicabut dan diputuskan untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice collaborator. Untuk penjelasan tentang penerimaan yang bersangkutan sebagai justice collaborator ini, saya minta Pak Ahmadi untuk memberikan penjelasan pada rekan-rekan media. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua, kami langsung saja fokus kepada keputusan LPSK terkait dengan perlindungan saudara Baradae terkait dengan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Jumat yang lalu LPSK kesekian kalinya bertemu dengan Baradae untuk terus melakukan pendalaman dan menguji keterangan-keterangan dan berkoordinasi dengan Barreskrim untuk menentukan sebuah keputusan. Hari ini akan saya sampaikan bahwa terhadap permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku yang disampaikan atau dimohonkan oleh saudara E dan kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan telah dicatat sebelumnya pada register Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor 1309 P BPP LPSK 8 Romawi 2002 dalam sidang majelis pimpinan LPSK hari ini 15 Agustus 2002 telah diterima. Pertimbangan diterimanya permohonan yang bersangkutan adalah telah memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Terkait pertama, bahwa tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu. Berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 2014, yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain tindak pidana antara lain pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika psikotropika, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Saya ulangi, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kasus pembunuhan berencana terkait dengan Brigadir J ini merupakan tindak pidana
yang dilakukan bersama-sama dan peran pelaku tentu berbeda-beda. Sehingga bagi saksi pelaku yang mau bekerja sama, penting dilakukan perlindungan untuk mencegah ancaman keselamatan jiwa dan keselamatan. 2. Sifat pentingnya keterangan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka yang mengajukan perlindungan sebagai saksi pelaku dalam dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J, bahwa keterangan pemohon yang disampaikan dalam penyidikan oleh Bareskrim Polri adalah penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dan pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif, maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut. LPSK menilai pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. 3. Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang sudah diungkap. Pemohon bukan sebagai pelaku utama dan juga berdasarkan keterangan pemohon maupun keterangan, informasi, dan dokumen yang kita peroleh dari penyidik. Ancaman yang nyata atas kekhawatiran terjadinya ancaman terhadap tekanan fisik, psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama juga menjadi pertimbangan. Karena definisi ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. LPSK menilai saat ini perlu melakukan langkah-langkah dan kepada pemohon dia juga memiliki kekhawatiran terjadinya ancaman, apakah itu bentuk tekanan psikis dan atau tindak pidana yang telah diungkap olehnya. Demikian dasar-dasar pertimbangan LPSK untuk dan telah menerima permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yang diajukan oleh penasihat hukum yang sebelumnya maupun diajukan langsung oleh saudara E yang Jumat kemarin kita bertemu di sebuah tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian sikap resmi LPSK yang memberikan perlindungan pada Baradae sebagai justice kolaborator. Selanjutnya tentu saja kami harus berkoordinasi dengan Bareskrim, meskipun kita sudah mulai sejak sebelumnya, dan kita akan melanjutkan koordinasi maupun kolaborasi dengan Bareskrim dalam rangka pengamanan Baradae ini, karena yang perlu diamankan bukan hanya Baradae-nya, tetapi yang lebih perlu lagi dan tidak kalah penting adalah kesaksian yang bersangkutan, itu supaya tetap bisa terjaga konsisten dan yang jelas tidak berbohong lagi. Karena yang sebelumnya waktu Baradae mengajukan itu kan ternyata banyak informasi atau keterangan-keterangan yang ternyata boleh dikatakan bertolak belakang dengan
keterangan setelah yang bersangkutan menjadi tersangka. Berikutnya, kami akan menyampaikan keputusan LPSK tentang permohonan Ibu